Episode 31. Halo, apa kau asisten baru bos besar kita ya? Tanya Lia, karyawan yang bekerja di perusahaan itu. Iya, ada apa? Tanya Epa yang masih sibuk mengecek laporan. Kok kamu bisa bekerja jadi asisten sih? Kamu lulusan jurusan apa? Tanyanya lagi. Aku cuma lulusan SMA kok, jawabnya cuek. Oh, cuma lulusan SMA ya? Ucapnya sepele. Tapi salut sama kamu, bisa bekerja jadi asistennya si bos tanpa penyeleksian, ucapnya menyindir. Iya, udah rezeki, hahaha, ucap Epa santai. Padahal aku udah 3 tahun loh bekerja di sini, tapi nggak diangkat-angkat jabatannya, ucapnya sombong. Terus aku harus apa? Tanya Epa yang kesal karena diganggu bekerja. Mbak, aku lagi banyak kerjaan. Besok bos kita butuh hasil dari kerjaanku. Jadi tolong jangan ganggu dulu ya. Kalau mau ngobrol-ngobrol nanti-nanti aja, oke? Ucapnya. Siapa yang mau ngobrol sama kamu? Ucap Lia sambil pergi. Dasar bigos, biang gosip, ucap Epa. Tuan, ternyata Nona Epa tahu tentang selisih dana itu, ucap Aris. Lucifer hanya diam. Apakah nanti Nona Epa akan mencari info selisihnya, Tuan? Tanya Aris lagi. Lucifer diam kembali, merasa diabaikan. Aris pun ikutan diam. Satu laporan saja ada lebih dari 5 kali selisih angka. Ini aku udah cek 8 laporan. Ada sekitar 42 selisih angkanya. Dan ini sisa laporan yang belum aku cek, ada banyak. Hayah, ucap Epa sambil geleng kepala. Udah aku bikin kopi dulu, biar nambah semangat, ucap Epa menuju ruang dapur. Saat Epa berjalan menuju dapur, dia melewati ruangan yang ditempati Edward dan Benny. Apa menurutmu si asisten baru itu akan menemukan kesalahan laporan keuangan? Tanya Edward. Tidak mungkin, dia itu bodoh. Mana mengerti tentang berkas-berkas seperti itu, jawab Benny santai. Apa? Jadi mereka tahu kalau dalam laporan itu ada kesalahan data? Gumam Epa dalam hati saat tidak sengaja mendengar pembicaraan mereka. Sepertinya mereka sangat mencurigakan, gumam Epa lagi. Lagi pula dia hanya seorang wanita lemah dan idiot, hanya makan gaji buta, ucap Benny. Sialan, dia bilang aku lemah, idiot, makan gaji buta. Kita lihat aja ya, gumam Epa memanyunkan bibirnya. Epa pergi melanjutkan langkahnya ke dapur membuat kopi. Tapi bagaimana caranya aku agar bisa mencari informasi tentang mereka? Apa yang harus aku lakukan? Gumam Epa. Nona Epa, gelasmu udah penuh tuh, ucap Benny yang berada di belakangnya. Epa kaget, dia langsung mengangkat gelasnya yang sudah penuh. Anda? Sejak kapan Anda berada di belakang saya? Ucap Epa kaget. Sejak dari tadi, hehe. Nona ini pasti asisten barunya Tuan Adam ya? Saya Benny, bagian operasional kantor ini, ucapnya sambil mengulurkan tangannya. Oh, Tuan Benny ya? Sepertinya saya tidak perlu memperkenalkan nama saya lagi, karena Anda sudah tahu kan? Ucap Epa menyambut tangan Benny. Benny tersenyum kecil. Hahaha, semua karyawan di sini sudah mengenal Anda, jadi tidak mungkin tidak mengenal Anda, ucap Benny. Oh, saya anggap itu sebagai pujian buat saya, ucap Epa santai. Kalau begitu, saya permisi dulu Tuan Benny. Pekerjaan saya masih banyak, ucap Epa segera pergi dari situ. Sementara Benny memperhatikannya sampai keluar dari dapur. Cantik juga, ucapnya. Entah kenapa aku merasa ada yang aneh dengannya. Kayaknya dia bukan orang yang baik. Aku harus hati-hati dengannya, ucap Epa. Siapa yang bukan orang baik, Pak? Tanya William, dan tadi tidak sengaja mendengar perkataan rekan kerjanya itu. Willy, kau mengagetkanku, ucap Epa. Kau yang terlalu lemah, hehe. Gampang kaget, ledek William. Terserahlah, ucap Epa meminum kopinya. Willy, apa kau tahu yang namanya Tuan Benny? Tanya Epa. William diam, ekspresinya berubah ketika mendengar nama Benny. Kenapa? Tanya William balik. Kau tahu tidak? Tanya Epa lagi. Aku pernah mendengarnya saja, jawab William. Aku curiga padanya, dan ada satu temannya juga. Aku nggak tahu nama temannya, ucap Epa.
Memangnya ada apa dengan mereka? Tanya William. Sepertinya mereka bukan orang baik, ucap Eva memegang dagunya. Dari mana kau tahu? Tanya William. Tadi, aku nggak sengaja mendengar pembicaraan mereka waktu aku mau ke dapur, jawab Eva. Oh ya, apa yang kau dengar? Tanya William serius. Eva tidak menjawab. Dia menatap William. Nanti aja aku ceritain, oke? Jawab Eva. Oh iya, sebentar lagi kita akan pulang. Apa kau mau aku antar pulang? Tanya William. Nggak usah Willy, aku bawa motor kok, jawab Eva. Oh, gitu ya. Ya udah deh, aku balik ke ruanganku dulu ya, ucap William. Tut, tut. Siapa sih yang nelpon-nelpon? Nggak tahu apa, kalau aku lagi sibuk, ucap Eva mengambil HP-nya. Papa? Ada apa dia menghubungiku? Gemam Eva. Halo Pa, ada apa? Ucap Eva. Halo nak, bagaimana kabarmu? Tanya papa angkatnya Ferdi. Aku sekarang lagi di rumah sakit, Pak. Kebetulan papa nelpon Eva. Pak, Eva bisa minta tolong nggak, Pak? Tanya Eva berbohong. Di rumah sakit? Apa yang dia lakukan di sana? Dan dia mau minta tolong apa? Gumam Ferdi. Ada apa nak? Tanyanya. Pak, Eva masuk rumah sakit 2 hari karena demam berdarah. Sekarang Eva nggak bisa keluar dari sini karena Eva nggak punya uang buat bayar rumah sakitnya, Pak. Papa bisa nggak bayarin biaya rumah sakit Eva? Tanya Eva. Dia malah minta uang lagi. Padahal kan niatnya aku yang mau minta uang samanya, gumam Ferdi. Sayang, Papa minta maaf sekali. Papamu tidak ada uang nak. Gini aja, Papa coba tanya mama kamu, atau kami akan cari pinjaman ke tetangga dulu. Gimana? Ucap Ferdi cari alasan. Apa Papa tidak ada 1 juta aja? Nanti Eva cari kekurangannya lagi, ucap Eva berbohong lagi. Maafkan Papa sayang, Papa benar-benar tidak ada uang nak, jawabnya. Oh, ya udah deh Pak, nggak apa-apa, ucap Eva sedih. Nak, kalau gitu Papa tutup dulu ya, soalnya pulsa Papa tidak banyak. Papa lupa bikin paket telepon, ucapnya tanpa menunggu jawaban. Sepertinya aku nggak bisa minta uang Eva dulu. Yang ada dia malah minjam duluan, gumam Ferdi. Nah teman-teman, sekian dari episode 31, dan langsung saja kita ke episode 32. Gas. Episode 32. 1 juta aja nggak bisa pinjamin buatku. Maafin aku Pak, aku berbohong padamu. Aku merasa kalau Papa mau minjam uang lagi samaku. Untuk sementara aku tidak bisa bantu Papa dulu, ucap Eva. Nona, apa kau butuh uang? Tanya Aris mengagetkannya. Aduh Aris, bisa nggak sih jangan ngagetin aku? Hari ini udah 3 orang aja yang ngagetin aku, ucap Eva sambil memegang dadanya. Maaf Nona, hehe. Memangnya siapa saja yang mengagetkan Anda? Tanya Aris. Kamu, William, sama siapa tadi ya? Oh iya, si Tuan Benny, jawab Eva. Mungkin mereka suka ngagetinmu, hahaha, ucap Aris. Sudahlah, kau ada apa kesini? Tanya Eva. Oh, tadi aku tidak sengaja mendengar kalau kau butuh uang 1 juta. Kalau memang kau butuh, aku bisa memberikannya padamu, ucap Aris. Enggak kok, aku cuma berbohong itu tadi. Tidak serius, jawabnya. Benarkah? Tanya Aris. Iya, jawab Eva. Sampai juga di rumah kosan. Capek banget, pegal semua badan, ucap Eva sambil memukul pelan bahunya. Eva baru pulang kerja. Tut, tut. Ya say, ucap Eva mengangkat teleponnya. Dia tahu kalau yang menelponnya adalah Lisna. Woi, kau udah di mana sekarang? Sombong ya, sekarang mentang-mentang kerja di kantoran, ucap Lisna. Hahaha, jangan bicara seperti itu dong, Say. Siapa yang sombong? Jawab Eva. Kau di mana? Tanya Lisna. Aku di kosan, baru pulang kerja. Kenapa? Ucap Eva. Kau ada hutang penjelasan padaku loh. Kapan kau tepati janjimu? Tanya Lisna. Ya udah sekarang, ngomong-ngomong, Tante masak nggak? Tanya Eva. Iya,
Ini baru selesai masak. Kenapa? Pancing Lisna. Biasa, mau numpang makan. Hehe, ucap Epa. Ya udah, kau datanglah ke sini, ucap Lisna. Oke, aku mandi dulu, ntar langsung sana, jawab Epa. Tuan Baron, apa kita akan bertemu dengan mereka di sini? Tanya Peter yang ikut dengan Baron. Iya, kita tunggu saja mereka, jawab Baron. Tak berapa lama, muncul Darmo dan James menghampiri tempat mereka. Tuan James dan Darmo? Tanya Peter dalam hati. Jadi mereka akan bekerja sama untuk menghancurkan Lucifer, gumam Peter lagi. Selamat malam Tuan Baron, ucap Darmo. Selamat malam Darmo, ucap Baron sambil bersalaman. Kemudian mereka serentak duduk bersama. Jadi Tuan James ini apakah juga, ucap Peter yang omongannya diseka. Benar, kita sama bukan? Jawab James. Tentu saja, hahaha, ucap Peter. Jadi, apa rencanamu James? Tanya Baron. James diam. Dia hanya melihat sinis ke arah Baron. Pertama-tama, kita harus mengumpulkan orang-orang dulu. Aku yakin banyak yang membenci Lucifer, ucap James. Maksudmu, apa kita bikin kelompok lagi? Tanya Baron. Kita bukan bikin kelompok, tapi kita mengumpulkan orang-orang kuat dan masuk ke kelompok yang lebih kuat lagi dibandingkan Lucifer, jawab James sambil mengeluarkan rokoknya. Darmo menyalakan api dari mancisnya untuk rokok tuannya, James. Masuk ke kelompok yang lebih kuat? Apa kita harus keluar dari Lucifer? Tanya Baron. Kau memang bodoh, Baron. Kita tidak usah keluar dari Poison Deadly, tapi kita bisa masuk ke kelompok lain yang lebih hebat, ucap James. Kelompok apa yang lebih kuat? Tanya Baron. James menatap Baron dan Peter tajam. Tiger Blood, jawab James membuang asap rokoknya. Apa? Apa aku tidak salah? Ucap Baron. Kelompok itu sangat mengerikan. Bahkan mereka tidak sembarangan untuk menerima anggota baru, ucap Baron. Makanya kita harus mengumpulkan banyak orang-orang yang kuat, Tuan Baron, ucap Darmo. Kau tahu kan kalau ketua Tiger Blood itu sangat membenci Lucifer, ucap James. Iya, aku tahu. Tapi mereka juga tidak mungkin sembarangan untuk bertindak kan? Apalagi kalau mereka tahu kita adalah anggota dari Lucifer. Mereka akan curiga, ucap Baron. Jangan biarkan mereka tahu identitas kita, ucap James. Kau pikir mereka bodoh, ucap Baron. Itu sama saja kita bunuh diri, dan kita mendapat ancaman dari dua kelompok, ucap Baron lagi. Kenapa? Apa kau takut? Bukankah kau juga sedang mencari orang yang lebih kuat, ucap James. Tapi kan... Kau tenang saja Baron, aku sudah mendapat informasi penting tentang Tiger Blood itu, ucap James. Terus, aku harus apa? Tanya Baron. Kau hanya tetap memainkan peranmu saja, jawab James. Tapi kalau Lucifer mengetahui gerak-gerik kita? Tanya Baron takut. Sebelum itu terjadi, kita udah harus masuk di kelompok Tiger Blood, jawabnya. Pertama-tama, kita harus cari perhatian dari ketua Tiger Blood dulu, dengan cara membantu mereka dalam perdagangan bisnis gelapnya, ucap James. Perdagangan? Apakah kita akan dapatkan uang juga? Tanya Baron semangat. Hahaha, kau sepertinya mata duitan ya Baron, ucap James ledek. Di dunia ini siapa yang tidak menyukai uang James? Ucap Baron sambil minum kopi. Tentu saja kita akan mendapat bagian. Makanya kita harus kerjasama, ucap James. Menurutmu, siapa lagi yang tidak menyukai Lucifer? Tanya Baron. Yang pasti, Miranda dan Narendra sangat setia dengan Lucifer. Kita tidak boleh mencurigakan di depannya. Sedangkan Andreas, dia hanya ikut-ikutan saja, ucap James. Lalu, Baron bertanya. Kita buat mereka saling curiga. Dengan kata lain, menjebak, ucap James. Siapa? Mereka bertiga? Tanya Baron. Tentu, siapa lagi? Ketika Poison Deadly melemah, kekuatan Lucifer pun akan melemah juga. Dan saat itu, kita bisa hancurkan. Hahaha, ucap James. Menghancurkan dengan menggunakan kekuatan lain ya? Hahaha, kau hebat, kau sangat hebat, ucap Baron. Tentu saja aku hebat, ucap James. Dan kau juga termasuk yang sangat bodoh, Baron.
gumam James dalam hati. Darmo mengetahui apa isi hati tuannya, James. Tok tok tok. Iya sebentar, ucap Lisna berjalan membuka pintu. Jadi datang juga, ucap Lisna. Iya dong, haha. Nggak disuruh masuk nih, ucap Epa. Ya udah masuk, kebetulan kami lagi mau makan, ucap Lisna. Wah, pas banget nih, haha, ucap Epa. Malam tante, om, ucap Epa. Malam juga pak, duduk-duduk. Kita makan bareng, ajak ibu Lisna. Iya tante, jawab Epa. Epa menarik salah satu kursi untuk tempat duduknya. Nggak usah malu-malu pak, anggap aja rumah sendiri, sindir Lisna. Nah Epa, dengar dari Lisna katanya kamu sudah bekerja di kantoran, tanya ibu Lisna. Iya tante, hari ini hari pertama aku bekerja, ucap Epa sedang menyendokkan nasi ke piringnya. Wah hebat dong, berarti kamu udah gak mau dagang mie ayam lagi dong, ucap ibu Lisna. Sepertinya untuk beberapa waktu iya tante, ucap Epa. Ajak-ajak dong Lisna untuk bisa bekerja bareng kamu, pinta ibu Lisna. Begini saja tante, kebetulan di tempat saya bekerja lagi ada lowongan kerja. Lisna coba aja melamarnya lewat email aja, ucap Epa. Nggak bisa pakai orang dalam ya? Tanya ibu Lisna lagi. Belum bisa tante, apalagi aku kan masih baru bekerja. Nanti aku coba bantu informasinya ya Tan, ucap Epa sambil menambahkan makanannya lagi. Nah oke teman-teman, sekian dari episode 31 dan 32. Terima kasih telah menyaksikan episode ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Terima kasih.